sahabat, kembali kita berjumpa di program Bidik Target bidang pendidikan dan seputar pengetahuan. Dan bidikan kita kembali di SMK Negeri 6 Pontianak. Hari ini kita akan mencari tahu lebih banyak tentang jurusan Kria Keramik dan Kria Kayu yang ada di SMK Negeri 6 Pontianak. Mau tahu lebih banyak? Yuk ikut saya ke dalam. Sekolah yang berdiri tahun 1993 ini memiliki 6 program studi keahlian, di mana masing-masing prodi memiliki keunggulan sehingga penerimaan masyarakat terhadap sekolah kejuruan ini cukup diminati calon siswa. Saat ini SMK Negeri 6 memiliki jumlah murid sebanyak 587 orang. Kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013. Nah, sahabat Bidik Target, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Pontianak. Nah, perjumpaan kemarin kita sudah membicarakan tentang 3 kejurusan yang ada di SMK Negeri 6 Pontianak ini. Nah, hari ini kita akan kembali berbincang, mencari tahu lebih lagi tentang 2 jurusan yang ada di SMK Negeri 6 Pontianak ini, yaitu Kria Kayu dan Kria Keramik. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang berjumpa kembali dengan Bapak. Terima kasih, saya pun senang. Nah, hari ini kita mau lebih tahu tentang ini nih Pak, jurusan lainnya yang kemarin kan udah bicara soal multimedia, tentang logam dan tekstil. Nah, hari ini kita ingin tahu tentang Kria Kayu dan Kria Keramik. Mungkin Bapak bisa jelasin ke sahabat Bidik Target. Terima kasih. Jadi untuk yang seperti kemarin kita sudah bertemu, hari ini saya akan menjelaskan tentang program studi Kria Kayu dan Kria Keramik. Program studi Kria Kayu di SMK 6 ini materi-materi yang dipelajari banyak ya, antara lain teknik ukir, teknik bubut, teknik scroll, kemudian teknik kerja bangku, kemudian membuat produk-produk yang berhubungan dengan peralatan rumah tangga dan produk-produk kerajinan. Nah, kemudian di Kria Kayu ini siswanya yang masuk juga cukup banyak, terutama yang memang betul-betul punya minat untuk wirausaha setelah lulusnya. Nah, kemudian yang untuk program studi Kria Keramik ini program studi yang unik di SMK 6 ini karena mungkin di Kalimantan Barat di samping satu-satunya, karena bahan bakunya juga terbuat dari tanah liat yang kebetulan Kalimantan Barat ini punya keunggulan terutama dalam hal bahan baku tanah liat. Tanah liat di Kalbar ini sangat melimpah, sangat bagus. Oleh karena itu sangat tepat pemerintah punya program studi keramik. Alhamdulillah muridnya pun juga cukup banyak, mungkin bahkan se-Indonesia murid jurusan Kria Keramik ini di SMK termasuk paling banyak. Dan ketika kita lomba, kita termasuk menjadi yang ditakuti lawan lah. Jadi kan tadi yang seperti Bapak bilang itu teknik keramik itu masih jarang ya Pak di apalagi Kalimantan Barat ya. Nah, soal tenaga kerja yang bisa mengajar untuk teknik keramik itu sendiri di SMK 6 gimana Pak? SMK 6 ini karena ini dulu dasar pendiriannya karena program pemerintah ada setiap provinsi ada, jadi guru-gurunya juga di-drop dari pelatihan yang se-Indonesia. Jadi dulu seleksi secara nasional. Jadi guru-guru yang untuk Kria Keramik termasuk juga Kria Kayu, Kria Logam, Kria Tekstil itu memang guru-gurunya dulu sebelum kesini memang dilatih khusus dan diseleksi khusus di Jogja. Jadi rata-rata gurunya ini ada dari perguruan tinggi yang ada di luar Kalimantan. Nah, saat ini kan ada PKG ya Pak, latihan keahlian guru ya Pak ya. Nah, dan saat ini SMK 6 dipercayakan untuk menjadi fasilitator pelatihan tersebut ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak maksudnya bisa dipercayakan menjadi fasilitator? SMK 6 dipilih oleh Dirjen GTK melalui P4TK Medan setelah diseleksi, diverifikasi tentang lab dan lain-lain. Karena kebetulan kita juga ada multimedia yang memang sebelum-sebelumnya sering juga mengadakan pelatihan, termasuk sebagai tempat pelatihan bagi guru-guru SD. Nah, sehingga kita datanya mungkin di pusat sudah ada, sehingga kita diverifikasi, ditunjuk untuk menjadi atau tempat uji kompetensi sekaligus untuk tempat pelatihan guru-guru yang mengadakan keahlian ganda. Nah Pak, terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada kami.
Jadi kami bisa lebih tahu tentang jurusan khususnya Kriya Kayu dan Kriya Keramik yang ada di SMK Negeri 6 Pontianak. Kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan di SMK Negeri 6 diikuti guru-guru se-Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan kemampuan, khususnya keahlian ganda atau alih fungsi. Selain guru, juga sebagai tempat pelatihan kompetensi siswa dan uji kompetensi guru. Nah, sahabat bidik target, saat ini saya sudah berada di Digital Drawing Lab SMK Negeri 6 Pontianak. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sarang selaku guru multimedia di sini, dan hari ini juga Bapak sebagai instruktur di ujian kompetensi guru yang diadakan di SMK Negeri 6. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit dan menjelaskan kegiatan apa saja yang ada di ujian kompetensi guru. Untuk kegiatan di pusat belajar SMK Negeri ini, ketika mereka berada di IN 1, mereka diajari bagaimana membuat kemudian juga itu mereka diajarkan juga bagaimana membuat desain grafis, itu juga mereka diajarkan bagaimana teknik pengambilan gambar, video, kemudian diajarkan tentang editing, sehingga akhirnya nanti mereka membuat sebuah karya tentang yang mereka lakukan sendiri. Apa yang untuk pendidikan kemarin itu yang di IN 1 mereka berjalan kurang lebih selama 2 bulan. Nah, untuk yang IN 2 ini berjalan kurang lebih selama 1 bulan. Oh, ini udah masuk IN 2. IN 2. Adapun yang mereka siapkan atau yang mereka kerjakan dan yang kita ajarkan di sini adalah membuat media interaktif. Terima kasih Pak Sarang untuk informasinya, untuk waktunya yang sudah dibagi kepada sahabat bidik target. Sahabat, kali ini kita akan melihat lebih detail kegiatan praktek yang dilakukan teman-teman SMK 6, khususnya di bengkel Kriya Kayu dan Kriya Keramik. Praktek yang dilakukan untuk setiap jenjang kelas tentunya berbeda-beda, mulai dari pengenalan hingga membuat suatu karya yang bernilai ekonomis. Nah, sahabat bidik target, saat ini saya sudah berada di bengkel Kriya Kayu. Nah, apa aja sih kegiatan yang dilakukan siswa-siswi SMK Negeri 6 di bengkel ini? Saya akan berbincang-bincang dengan ketua bengkel Kriya Kayu ini. Yuk. Halo Pak. Halo. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Umar. Bapak mungkin bisa jelasin ke sahabat bidik target apa aja sih kegiatan yang dilakukan siswa-siswi SMK Negeri 6 di bengkel ini? Oh ya, sekarang ini kelas 11 Kriya Kayu sedang melaksanakan praktek program studi, di mana di kelas 11 ini ada 3 keterampilan atau 3 pengetahuan yang harus mereka miliki. Pertama itu adalah praktek kerjaan bubut. Yang kedua mereka praktek ukir, dan yang ketiga adalah raut. Nah, nanti bisa kita lihat di setiap keterampilan yang akan mereka kerjakan di sana. Saya penasaran nih Pak, saya pengen ngelihat langsung ke mereka yang sedang melakukan keahlian masing-masing. Kegiatannya ya, prakteknya ya. Silakan kita bisa lihat per kompetensi yang mereka kerjakan. Ya, ini Bapak Dr. Desi Azuli bisa menjelaskan pekerjaan bubut. Nah, Pak Yazuli, bisa jelasin nggak sih tahap-tahap pembuatan di bubut ini, keahlian bubut ini? Ya, terima kasih Bu. Jadi kita sekarang lagi mempersiapkan membuat kaki meja, ini kaki meja. Okay. Nah, jadi sudah dipasang. Kita bentuk dulu bentuk silinder nih Bu, bentuk bulat. Jadi dipakai pahat kuku. Coba silakan diperagakan. Ya. Nah, Pak, dari bentuk pot persegi seperti ini bisa membentuk seperti ini nih, kira-kira memakan waktu berapa lama, Pak? Ini kira-kira 2 jam. 2 jam udah Iya, 2 jam Pak? selesai. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Iya. Sekarang kita lihat di yang ukir. Ya, ini kita mencoba ukir dasar namanya.
Jadi ini ukir pertama mereka adalah mengukir membuat nama masing-masing. Bisa kita langsung ke Pak Malau nanti menjelaskan bagaimana cara pengerjaan dan juga alat-alat yang digunakan untuk kompetensi ukir. Sip. Silakan. Bisa jelasin tahap-tahapnya gimana sih Pak? Iya, anak-anak kita ajarkan pertama dia harus mempersiapkan bahannya dulu. Setelah persiapan Bahannya bahan, seperti apa tuh Pak? nah itu tergantung jenis kayunya. Tapi biasanya di jenis kayu yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak juga. Karena harus diukir ya Pak ya? Iya. Terus alat-alat yang digunain Pak? Ya, alat pokok termasuk ini pahat ukir ya dengan berbagai bentuk. Terima kasih ya Pak Malau. Oh iya, waktunya. ya. Setelah ini kita bisa lihat di sini, ini adalah Kegiatan apa ini Pak? ini namanya raut. Raut. Nah, raut ini adalah merupakan satu satuan dari hujan ukir ya. Pak mungkin Bapak bisa jelasin singkat gimana sih teknik raut tersebut, tahapan-tahapannya? Nah, yang pertama itu kita membuat desain, kemudian desain ini kita copy dengan seperti ini. Oh iya. Kemudian nanti ditempel, setelah itu di scroll seperti di sana itu. Setelah itu kita raut, kemudian baru langsung kita finishing. Setelah itu baru diwarna, selesai. Ya terima kasih Pak Umar dan Pak Sadila yang sudah menyempatkan dirinya untuk ngobrol dengan sahabat bidik target. Nah, sahabat, berbeda dengan teman-teman kita di bengkel kayu, di bengkel keramik, para siswa yang terdiri dari putra-putri ini bermain dengan tanah liat. Wah, bisa kebayangkan gimana kotornya mereka jika sedang praktek? Tanah liat tersebut mereka olah menjadi berbagai souvenir atau hiasan, di antaranya vas bunga, asbak rokok, vas lampu, dan lampu hias. Perlu proses cukup panjang untuk membuat sebuah hasil karya tersebut. Nah sahabat bidik target, saat ini saya sudah berada di bengkel Kria Keramik. Ibu bisa bawa sahabat bidik target untuk melihat proses demi proses di bengkel Kria Keramik. Oke, sambil jalan. Jadi tahapan kita proses pembentukan di bengkel Kria Keramik ini yang pertama kita harus mengolah bahan terlebih dahulu. Oke, ini bahan pertamanya ya. Oke. Alhamdulillah ya kebetulan juga di Kalimantan Barat kita nih kaya sumber daya alam tanah ya. Tanah dari liat. Singkawang, tanah liat ya, Oke. maksudnya tanah liat. Jadi proses selanjutnya ini seperti apa? Nah, jadi setelah tanah liat yang diuli tadi selesai, pasti sudah bisa pakai. Kita langsung bentuk dengan teknik putar. Nah, jadi tanah liat yang sudah pasti itu kita senterkan di atas meja putar ini, harus benar-benar center sampai berbentuk mangkok terbalik gitu. Setelah jadi bentuk yang mangkok terbaliknya, baru dilubangi dengan jempol. Nah, terus ditarik ke samping, sambil ditarik didorong ke atas hingga bentuk mangkoknya bisa tercipta. Teknik selanjutnya ini seperti apa? Nah, yang kedua adalah keteknikan cetak. Dalam keteknikan cetak ada 3 tahapan, Mbak Fil. Yang pertama, kita harus membuat model terlebih dahulu. Kalau modelnya sudah jadi, baru kita bisa membuat cetakan. Nah, kalau cetakannya sudah jadi, sudah tercipta, baru kita bisa mencetak. Nah, yang sedang dibuat anak-anak, ini anak-anak membuat model untuk teknik cetak tuang. Jadi mereka membuat acuan. Model itu maksudnya di sini acuan. Setelah cetakan tercipta ya Mbak, kita baru bisa mencetak. Nah, di sini ada 2 teknikan juga. Yang ini yang namanya cetakan untuk teknik cetak tekan. Bentuknya itu hanya satu sisi. Ini contohnya nih, prosesnya lagi ditekan. Yang sudah jadi seperti itu. Ini yang namanya cetak tekan. Kita mencetak dengan tekan satu sisi pada cetakannya. Nah, kalau yang di sebelah ini yang namanya teknik cetak tuang. Jadi bahannya bukan tanah, tapi yang saya bilang tadi bubur selip tanah liat. Kalau teknik cetak tekan, cetakannya satu sisi, kalau yang ini 2 sisi. Oke, mungkin Ibu udah ada barangnya yang Ada? jadi. yang Ada udah sebentar kami- ya. Mana ini Nah, boleh. Ini boleh di. Hias ya, Jadi diwarnain. setelah hasil yang tercipta ini kita cabut, kita finishing, detail-detailnya kita rapikan, kita jemur ya sampai kondisinya kokoh, siap untuk dibakar. Nah, setelah dibakar dia akan jadi biskuit. Contohnya seperti ini. Biskuit itu istilah untuk keramik ya, yang sudah dibakar sekali.
Oke, mungkin ada proses selanjutnya Bu. Ya. Sebenarnya prosesnya itu harusnya pembakaran ya sebelum Pembakaran jadi ya, ini sebelum kita ini. proses pembakaran terlebih Pembakaran dahulu. dulu. Ada pembakaran dengan tungku bakar. Sip. Ini Mbak Fil, tungku bakar yang kami punya. Tungku ini menggunakan tenaga listrik. Tenaga listrik. Nah, Oke. sekali bakar, tungku ini memakai tenaga sekitar 1.200 watt gitu ya untuk bisa menghasilkan biskuit yang benar-benar bagus. Nah Mbak, ini ada beberapa karya yang sudah jadi. Ya, yang udah dibakar. Sudah dibakar ya. Ini contoh karya-karya yang dibakar dengan dekorasi glasir. Oh, ini yang glasir ini ya? yang glasir. Jadi dibakar 2 kali. Hasilnya efeknya itu akan mengkaca, menggelas. gitu Iya, ya. lebih apa ya, kayak mengkilat gitu Mengkilat ya. Bu, ya, karena dia memang bakarannya 2 kali. Oke. Kalau yang di bawah ya, ini yang dekorasi cat. Ini cukup dibakar sekali. Setelah itu baru kita cat biasa gitu ya. Setelah dicat dasar warna hitam baru kita melamik biar ada efek-efek kilatnya juga. Oke, jadi gitulah Mbak ceritanya proses tahapan pembuatan keramik ini dari proses bahan mentah sampai jadi seperti ini. Oke, ya. Makasih ya Bu Retno Iya. untuk waktunya sudah membagi cerita pengetahuan yang banyak buat sahabat-sahabat Bidik Target di sana. Semoga sangat bermanfaat dan menginspirasi sahabat Bidik Target yang menyaksikan. Terima kasih. Bu Iya, Retno. sama-sama. Iya. Program studi Kriya Keramik ini telah berhasil membawa prestasi siswanya hingga ke tingkat nasional dalam lomba kompetensi siswa. Nah, setelah kita melihat proses yang cukup panjang di bengkel Kriya Keramik ini, di sebelah saya sudah ada salah seorang siswa yang berprestasi yang mengikuti lomba khususnya di tingkat nasional. Gimana Aliang bisa sampai mewakili Kalimantan Barat dong berarti dalam lomba apa, terus juara berapa ke sahabat Bidik Target? Ada lomba LKS tingkat nasional, itu LKS itu lomba kompetisi siswa. SMK 6 mengadakan dan mengikuti ajang tersebut, dan alhamdulillah saya terpilih yang dipercaya untuk mewakili Kalimantan Barat dan bisa mendapat juara ketiga. Mungkin Aliang bisa tunjukin hasil karyanya Aliang waktu mau ikutin kompetisi ini. Ini karyanya. Tunjukin ke sahabat Bidik Target. Ini karyanya. Ini karya waktu latihan ya, latihan sebelum pertandingan ya. Ini membentuk seperti ini berapa lama nih? Bentuknya sampai jadi seperti ini sekitaran setengah hari. Setengah hari. Jadi dari awal sampai. Jadi bentuknya aja, belum sampai dekor. Oke, jadi kira-kira dari awal sampai akhir tuh berapa lama? 1 hari. Terima kasih Aliang sudah berbagi pengalamannya kepada sahabat Bidik Target. Nah, sahabat Bidik Target tetap di acara ini karena kita akan terus melihat seputar kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Negeri 6 Pontianak. Tidak hanya sahabat kita Aliang saja yang berhasil meraih prestasi hingga ke tingkat nasional, tetapi ada juga sahabat kita dari Ekskul Pencak Silat yang berlaga dalam ajang Popwheel dan O2SN. Nah, sahabat Bidik Target, saat ini saya sudah bersama dengan para jawara Ekskul Pencaksilat SMK Negeri 6 Pontianak. Saya mau tanya nih Pak, bagaimana Bapak sebagai pelatih pencaksilat membimbing para murid-murid Bapak untuk bisa mempersiapkan mungkin lomba-lomba yang akan mereka hadapi. Bagaimana persiapannya? Untuk persiapan untuk lomba-lomba yang akan kita ikuti. Jadi sebelum mereka mengikuti kegiatan pertandingan pencaksilat tersebut, jadi kita ada kegiatan yang namanya TC, yaitu training center terlebih dahulu. Jadi di situ kita buatkan program untuk latihan pada mereka. Jadi yang pertama yang kita latih adalah latihan umum khusus dan umum.
Gitu. Jadi untuk yang umum, jadi sebelum itu kita latihan umum terlebih dahulu. Jadi kita latihan lari, latihan sprint, latihan berbagai macam untuk latihan umum. Setelah mereka udah latihan umum, baru kita akan latihan khusus untuk di pencaksilatnya. Oke. Ya. Nah, mungkin adik-adik di sebelah saya ini bisa jelasin lomba apa saja yang pernah diikutin dan mungkin prestasi yang juga yang pernah adik-adik capai di lomba tersebut. Mungkin dari Dea terlebih dahulu. Kalau Dea waktu itu ikut lomba seni dalam kategori seni di tingkat kota, provinsi, dan nasional. Oke, juara berapa aja tuh, Dek? Juara 1 di tingkat kotanya? Di tingkat kotanya, di tingkat provinsi juara 1, di nasionalnya cuman bisa masuk final. Masuk final? Iya, 5 besar. Oke, nah kalau Panji sendiri? Kalau Panji mengikuti kategori seni juga sama kayak Mbak Dea ini. Ya mengikuti kota juara 1 juga, provinsi juga juara 1. Nah kalau Raja? Kalau saya beda dengan mereka berdua karena saya kan ada ajang beda apa ya? Beda ajangnya. Oh gitu. Jadi ajang saya kan Popda. Iya. Dan saya juga seorang laga bukan seni gitu. Baiklah pemirsa, kita sudah ngobrol-ngobrol seputar ekskul pencaksilat yang ada di SMK Negeri 6 Pontianak ini. Dan setelah ini kita akan melihat aksi mereka di ekskul pencaksilat. Demikianlah bidikan kita hari ini di SMK Negeri 6 Pontianak. Kita sudah banyak mengetahui tentang kriya keramik dan kriya kayu yang ada di SMK Negeri 6 Pontianak. Nah, kami juga mengajak sahabat semua, mulai dari jenjang SMP, SMA, dan perguruan tinggi untuk gabung di Bidik Target. Sampai bertemu di episode selanjutnya.